supaya nanti bisa mendengarkan maupun kula sampaikan. Biasanya pun yang siaran langsung ini boten mirsani, cuma mirsani dikirnya saja. Sekedar bismillah. Kula lanjutaken iki dimirengaken nggih, didengarkan baik-baik. Supaya napa ingkang kula sampaikan hari ini bisa menguatkan hati dan pikiran jenengan. Nggih, kula sampun napa niku berkali-kali melihat fenomena-fenomena terjadi, napa ingkang kula pelajari tentang hikmah, tentang napa kitab, tentang Al-Qur'an memang benar-benar terjadi di akhir zaman seperti ini. Banyak sekali saat kula niku napa menulis tulisan kula, nulis postingan saya, napa ada yang setuju ada yang tidak biasa nggih. Nah, kula wonten napa istilahnya ada dasar-dasar yang menguatkan itu. Kenapa saya napa niku napa berpendapat seperti ini tentang fenomena yang terjadi. Gusti Allah ini berbicara kepada kita. Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita, di dalam gerak langkah kita berbicara. Allah itu berbicara terus kepada kita melalui peristiwa. Allah berbicara kepada kita melalui kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu kejadian baik ataupun kejadian buruk. Entah itu kejadian yang menyenangkan bagi kita atau kejadian yang sangat menyedihkan bagi kita. Semua itu merupakan bahasa Allah, bahasa ilahi. Allah berbicara kepada kita. Kalau kita mau meresapi, merenung, melihat, mengambil hikmah dari kejadian itu. Dan orang-orang yang bisa melihat hikmah itu hanyalah orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah. Kalau ulangi balik, materi yang kemarin, Sabtu kemarin saya sudah menjabarkan tentang hikmah. Nah ini kejadian lagi, hikmah yang terjadi kita ambil dari kejadian yang paling buruk dalam kehidupan kita maupun kejadian yang paling mengembirakan dalam kehidupan kita. Kesedihan, kesenangan, tertawa, menangis yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan bahasa Allah. Gusti Allah itu ngomong tentang kula jenengan. Makanya nek boten saged napa niku napa berusaha mendekati Allah, berusaha untuk mendekat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah. Nek boten saged ngoten, ndak bisa melihat hikmah. Ndak bisa melihat hikmah. Hikmah itu kebaikan-kebaikan. Sama halnya dengan yang terjadi sekarang ini. Kenapa ada virus? Kenapa ada penyakit wabah, taun? Bahasa Quran pun namanya taun, wabah. Kalau kadang menyampaikan bersabarlah, tidak usah takut terhadap virus, tidak usah takut terhadap corona. Itu makhluk Allah. Mboten sok berani, mboten sok pinter, mboten sok andel, mboten. Kita punya prinsip. Virus adalah makhluk Allah. Kenapa kita tidak takut terhadap yang membuat virus? Kenapa tidak takut kepada Allah? Sedangkan jika kita benar-benar kena, saya ingin naudzubillah min dzalik, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi SOP, bersihkan tangan, sudah nutup, si kena nah masjid dikena, nah majelis zikir kok kena mendetek sih, meyakinkan diri ini Allah ini yang buat. Karena dosa-dosa orang, wis barang itu haram dipangan meskipun masih ada perbedaan pendapat tentang lowo gitu. Berbeda pendapat ulama, tapi yang dimakan selain halal harus halalan thayyibah. Nek wis kotor yo aja dipangan. Sing kena sapa coba? Sing mangan tok. Boten, sing ndak mangan yo kan yo kena. Kenapa kita harus takut seperti itu? Kita tidak makan, kita tidak melanggar barang haram. Orang lain tetap kita beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Tidak usah takut kepada ciptaan Allah. Seandainya kita kena pun kita mati syahid. Kita mati syahid. Dalam suatu negara kok ono kemaksiatan, Gusti Allah ngamuk, ngedukno gempa bumi, tsunami. Sing maksiat mati kafir wis, mlebu nang neraka. Sing takwa mati syahid. Hadisnya sahih. Nek kula jenengan sudah menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri, kok sing kena itu takdirnya Allah. Tapi kita tidak boleh takut
kepada ciptaan Allah, takutlah kepada Allah. Lah kaya ngono kok dijadikan. Sakniki kula balik. Logikane kula balik. Penyakit HIV, AIDS itu kena teko apa pertama? Dari orang hutan. Wong turis bermain dengan orang hutan. Di semua ngoten niku lah wis lah. Pokoknya lah terus ngoten niku. Akhirnya ketularan, menularkan kepada orang, semua orang. Tapi menularnya lewat hubungan seksual, cairan dalam kemaluan. Saat ini kalau persentase, berapa persen orang yang meninggal karena HIV dan berapa persen orang yang meninggal karena corona? Berapa persen coba? Akandi, kemungkinan kehidup, kemungkinan sembuh berapa persen? Ayo sing pinter wis lah. Persentase yang hidup karena terkena corona ribuan orang, masih ada harapan hidup. Udah langsung mati. Meninggalnya karena apa? Karena penyakit bawaan yang lain. Selain kena corona, dia juga kena penyakit bawaan yang lain. Gini apa mboten? Wong wis tuwek, kondisi ini lemah, kena corona meneh, mati. Tapi kalau yang kuat, kondisinya kuat, si urip. Coba persentase dengan yang terkena HIV. Berapa persen harapan hidup? Sing kena HIV, berapa persen harapan hidup? Meskipun sampai sekarang ilmuwan meneliti berpuluh-puluh tahun masih belum menemukan secara pasti, secara sensitif, secara secara keilmuan, secara metodologi keilmuan yang benar-benar itu obatnya HIV. Wonten napa mboten? Belum masih ada yang disebut ARV. Tapi berapa persen? Saat ini orang-orang yang terkena kebanyakan persentasenya adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kula mboten nyebut kena kabeh karena maksiat, karena ada yang kena HIV karena tidak berbuat maksiat, ketularan sing lanang karena jarum suntik, karena alat-alat yang terkena orang yang terkena HIV digunakan kepada dia. Itu dia kena. Berapa persen yang sembuh? Ayo, coba ono sing iso prosentase dibandingkan dengan yang sembuh karena penyakit corona. Orang-orang yang seperti itu melaksanakan maksiat kepada Allah. Lho ngoten iku lho wis ono HIV. Wedi napa mboten lokalisasi? Wedi napa mboten nyewa wanita malam? Wedi mboten? Mboten tambah kathah. Tambah kathah. Lho wong maksiat kok ndak wedi teng penyakit ngoten. Lho jenengan sing takwa teng Gusti Allah, yang yakin kepada Allah, sing iman teng Gusti Allah, kok malah wedi kepada penyakit yang diviralkan, padahal masih ada kesempatan hidup itu persentasenya tinggi. Sing mati niku sing lemah, tuwek-tuwek ngoten niku, ada penyakit bawaan, kena diabetes sadurunge, kena liver sadurunge, kena ngonoan malah tambah kena corona. Ayo tambah nemen. Coba yang sehat, sembuh apa mboten? Sembuh. Coba yang kena HIV, yang kena AIDS, berapa persen persentase yang sembuh? Berapa persen? Oh kena HIV terus sehat, hilang penyakitnya. Berapa persen? Berapa persen? Akean di karo persentase corona. Orang-orang yang seperti itu masih gemar melakukan kemaksiatan, si gemar terlokalisasi, si gemar dengan orang-orang yang terkena seperti itu. Wanita mati malam, banci untuk sewu gitu. Ini kenyataan hidup. Sing kula ngomongaken iki fakta. Bukan nyindir orang, bukan mboten. Kenapa kita yang mempertahankan keimanan kita kepada Allah, mempertahankan keyakinan kita kepada Allah, yakin ke Gusti Allah, kok malah dipermasalahkan? Kenapa dipermasalahkan? Ayo. Kenapa dipermasalahkan? Kita yakin kepada Allah, ini semua adalah ada hikmah dari Allah. Ada hikmah di balik ini oleh Allah. Kenapa Masjidil Haram ditutup Mekah itu, ndak oleh wong mlebu. Wiku ada sek-sek di situ. Kenapa masih ditutup kalau memang yakin kepada Allah? Kalau kandhani berapa puluh, berapa ratus pertanyaan kepada saya, kepada ulama-ulama sih mengatakan, Pak Ustadz, Pak Yai, Mekah itu katanya nopo tanahnya itu haram, tanahnya mandi. Nek wong Jawa, dungane di kono langsung diijabahi. Ojo kok ngomong duwe kertek kaki elek kejadian di kono. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Teng tanah haram lho, teng Masjidil Haram, teng Mekah niku. Kan ngoten. Nek dikandani, ojo duwe omong elek di Mekah. Ati kertek elek kejadian di kono. Sekarang saya tanya, berapa ratus, berapa ribu, berapa juta orang
yang berangkat ke sana dengan uang haram. Coba, koruptor-koruptor dikepung KPK, Melayu nih teng pundi? Teng Mekah, duwe oleh nyolong. Nggih to mboten? Oleh nyolong. Wong sing ngingu tuyul ngingu pesugihan, duwe oleh pesugihan, perampok, mafia datang ke Mekah. Selama ini ana masalah mboten? Mboten iki, Mas. Jenengan teng desa ni weruh iku maling, perampok, lunga haji. Ndak apa-apa iki, jarine kono mandi. Katanya di sana mustajab, ndak oleh ngomong elek, anti elek ae langsung kejadian. Kenapa ini? Saya tahu orang ini pekerjaannya perampok, orang ini pekerjaannya pencuri, diinjak-injak oleh orang-orang yang pergi ke sana dengan uang-uang haram. Dan ayolah Allah datang ke sana ke Masjidil Haram, orang-orang di hatinya, di pikirannya pergi ke tanah suci hanya untuk memamerkan dirinya. Sakniki wis, coba dengan dipikir dengan logika, dengan iman. Apa Masjidil Haram kok ditutup? Bukannya imam-imam di sana, syekh-syekh di sana takut kepada corona. Mboten, inilah hikmah dari Allah. Tak oleh Gusti Allah nak rela tanah suci diinjak orang-orang yang dikepung nang KPK, uangnya hasil korupsi, hasil mencuri uang negara, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mengumpulkan uangnya dari jalan kemaksiatan, ngilangno jejak melayu nang Masjidil Haram, hajian, umroh. Nggih napa mboten? Jangan menutup mata nih dengan. Ayo coba, jangan menutup mata. Sekarang Masjidil Haram ditutup. Kenapa? Allah tidak rela jikalau masjidnya yang sangat suci diinjak-injak oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak rela jikalau Masjidil Haram yang suci diinjak-injak, dikunjungi oleh orang yang uangnya untuk pergi ke sana hasil korupsi, hasil maksiat, hasil jualan miras, hasil jualan di lokalisasi. Nah, Allah. Ayo coba dengan berpikir. Ayo coba jangan kalau balik ini pikiran ini nopo Gusti Allah kok ngeten. Gusti Allah kok ngeten. Gusti Allah memuak terhadap manusia. Kemaksiatan dipertontonkan. Wong selingkuh karo bojone bangga. Iso krebut bojone wong bangga. Ganteng dhewe rumoso ayu dhewe itu mboten. Selingkuh niku mboten dadi barang sing langka nek niki wis gampang titik-titik selingkuh. Selingkuh apa? Zina kepada Allah. Zina merupakan dosa besar. Nek teng fikih niku diarani wong sing berzina nek padha duwe bojone hukuman dinapakno? Dirajam. Dirajam, Mas. Dibalangi waktu sampai mati. Nek bener-bener diterapno, wong pira wae dibalangi waktu wae. Entek waktu-waktu di dalan dibalangi wong. Coba akeh wong selingkuh. Nu sewu. Nggih napa mboten? Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Gua niku mau selingkuh itu indah. Lho ya napa niku Mas niku? Gusti Allah mboten gregetan. Gusti Allah weruh. Segoro makhluk Allah, laut itu makhluk Allah. 3 kali lapor kepada Allah ingin menggulung manusia, menenggelamkan manusia di dunia ini karena gregetan. Segoro niku lho, laporane ping 3 Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan saya untuk menenggelamkan manusia-manusia. Saya sudah muak melihat tingkah laku manusia yang berbuat maksiat tapi mereka bangga atas kemaksiatannya. Tidak kelem sholat tapi bangga dengan kemaksiatannya. Tidak kelem sholat tapi ngelokno wong sholat. Tidak kelem sholat, ngelokno wong sholat itu sembahyang. Tapi sing ngrasani iku sembahyang, sing nglakoni awake dhewe wong sholat kok. Ndak, yo untung itu sholat. Masih sholat, suatu saat dengan sholatnya dia akan dihindarkan oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah coba dengan kita mempertahankan keyakinan kita kepada Allah. Dielek-elekno. Lah nek sing mlebu nang lokalisasi, ndak wedi nang HIV, ndak wedi nang AIDS, pacet, wis seru iku penyakit mematikan. Mboten? Mematikan itu. Ya sing usul-usul kae mek ngono ani yo saya wong iki kula kasar to ampun. Saya sing nyewa sing rame lokalisasi sih. Padahal wis ono HIV dan kita mempertahankan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Allah pasti menjaga kita. Pasti menjaga kita. Segala prosedur sudah kita jalani, cuci tangan sing bersih. Nggih, cuci tangan sing bersih. Nek metu-metu gawe masker, kok sing ketularan? Ya wis takdir Gusti Allah.
Suntik kula jenengan mboten maksiat. Lha sing maksiat niku lho disengaja. Wis seru ono HIV. Wis seru ono HIV, wis seru ono AIDS iku ero. Ya sing numpaki ngono ani sewu. Sing lakoni ngono bayar maneh. Coba tak bayar petungi mucikari ini sampean. Ayo coba. Ayo wis seru kan ngoten niku. Lanang padha lanange ndak lewat dalane. Ndak lewat dalane niku. Sik ditandangi ae akeh kena penyakit apa? HIV lho sewu. Wis seru itu penyakit mematikan sampai sekarang para ilmuwan ndak bisa menemukan secara empiris obat yang jelas yang benar-benar untuk menyembuhkan HIV sampai sekarang. Ki ngomong mboten. Akeh-akeh sing kena penyakit HIV pasti mati lho, pasti itu lho. Karena persentasenya begitu tinggi. Nah, nek corona jauh sekali persentasenya dari penyakit HIV. Lah kenapa kita takut? Lebay, takut lebay lho sewu. Wedi oleh jadi manusia ndak wedi. Ayo coba, pun salah paham lho nggih. Mboten nantang niki mboten. Takut boleh, namanya manusia. Ono demit ae wedi. Nggih. Ono demit wedi coba ngono, sampe ndak go SIM, ndak go STNK, kalau polisi wedi sampean. Padahal polisi niku ono tindakan peneng-penengan, sampe hukum begitu dalan-dalan wedi polisi. Aja kok ngono wis sampean mulai bengi rada anak bojone. Wedi nang sing wedok, bayano sing wedok koyo kuntilanak, mari mulai jero, turu jero apa turu gerdu mari. Iku ngono. Oleh wedi, tapi nek lebay iku sing ndak oleh akhirnya mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Wong sing ndak salat iku berarti wong ndak wedi nang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Wong sing maksiat ndak wedi nang Gusti Allah. Wong ndak karo salat iku ndak wedi nang Gusti Allah. Wong sing nglakoni dosa ngoten niku ndak wedi nang Gusti Allah. Wis karo judi ku haram ndak wedi nang Gusti Allah dilakoni. Wis karo wong ngombe khamr haram ya sing ndak wedi ae. Ngombe ae sing ngono lho kaya tadi. Sing ngono kok ndak diprotes jelas-jelas ngono. Orang-orang yang mempertahankan akidahnya, keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Nah kok diejek-ejek. Malah sing ngomong ndak wedi nang corona. Coba wong mlebu nang kandange tinggal. Konteksnya berbeda. Keimanan seseorang, makom seseorang di hadapan Allah itu berbeda. Imane wong lho beda-beda. Coba. Wong sholat ada yang karena kewajiban melaksanakan kewajiban kepada Allah. Sah apa mboten? Sah. Dia sadar bahwa sholat adalah kewajiban kepada Allah. Kewajiban ini. Orang meneh wong sing sholat dhuwur meneh. Sholat itu merupakan kebutuhan. Kebutuhan bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Sama halnya kita bernafas, sama halnya kita makan, buang air besar, pipis. Salah satu saja tidak bisa, belum ngomong rumah sakit ya. Nggih napa kebutuhan seperti kebutuhan biologis. Lho sewu ndak iso pipis. Wah iku wong sampe ndak iso pipis aja kok sedina, setengah dina wae coba nak pipis ya. Ndak iso nguyu aku rek opo maneh sing seminggu ndak iso nguyu. Watenge kewedhe sampai kandung kemihnya mau pecah. Sama halnya dengan orang yang sholat sudah menjadi kebutuhan dia. Seperti itu, ndak sholat sedina. Ojo kok 5 waktu, 1 waktu saja bingung Pak. Padahal keturun padahal. Subuh keturun sih. Bingung aduh ya Allah. Kok ndak sembahyang subuh aku sih ya Allah. Ketun aku ya Allah karena kebutuhan. Nek sing kewajiban wis ndak apa-apa ndak sengaja ae. Ndak sengaja aku turune ndak bedina. Aku siap iki, ndak apa-apa esuk nek sholat. Nggih. Nek wong sing ndak biasa sholat, masih ndak sholat, buale. Ya ndak apa-apa. Kenapa? Hatinya sudah menjelang mati. Ndak mati sah, menjelang mati. Kayak biasa nih, nek wis nglakoni maksiat, ninggalno sholat, ndak ono apa-apa, santai-santai saja. Hati-hati kalau sudah hati mati, seperti bangkai berjalan di hadapan Allah. Kalau manusia sudah hatinya mati, dilihat dari langit, malaikat-malaikat dengar koyo bangkai berjalan. Ayo ngomong tok lah, bangkai berjalan. Nggih, koyo bangkai berjalan, makanya jangan sampai tinggal sholat. Niku amal kita. Mau yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Masih seorang urip ning dunya nu sewu
sewu masih kita ada harapan di akhirat. Kita ada harapan di akhirat. Nek kita kula jenengan saged ibadah nang Gusti Allah. Sik ada kehidupan lagi setelah mati. Kula jenengan iku mati, duduk mati terus, masih ada kehidupan lagi. Kula jenengan melanjutkan perjalanan. Hakikatnya kita adalah musafir. Nek sholat di dunia, tapi si gelem sembahyang, si gelem ibadah, masih ada harapan di akhirat. Salah di dunia semua gak gelem ibadah. Harapannya di ndi coba? Dunia soro, di akhirat luwih soro maneh. Dikepuk itu memang malaikat digoreng, digodhog, dipelas. Nggih. Nggih napa ten? Ayo cek nekat lah. Ojo wani-wani nang Gusti Allah. Ojo wani-wani nang Gusti Allah. Ayolah kita mempertahankan ini supaya ada keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan menjaga orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jikalau kita ada kemalangan, keburukan yang menimpa kita, itulah bahasa Allah. Kula jenengan sik disayang nang Gusti Allah. Wong dikeki lara, disayang nang Gusti Allah. Wong dikeki lara iku dibendu nang Gusti Allah. Kok gelem mikir. Kayak lara iki mesu-mesu padahal lara iku panung. Asem. Wanu ndak mari-mari wele kowe, ndak payu rondo-rondo. Ngono kan. Ayo coba. Ya Allah ya Allah, mesu-mesu. Ya Allah ya Allah. Enggak ada memang lagi. Dikek loro mesu-mesu. Lah terus ya napa padahal sakit yang diberikan kepada kita merupakan kasih sayang kepada Allah. Saat kita sakit, kita mampu beristighfar, sabar Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi meskipun hanya tertusuk duri, lorone wong itu loh, hanya tertusuk duri, perimbangannya ibaratnya seperti orang tertusuk duri kok belum sabar. Nah Gusti Allah disepuro dosane. Apa maneh lorone teman-teman kok belum sabar, belum istighfar, belum ibadah nang Gusti Allah, dikuras semua dosanya dari Allah. Dikuras nang Gusti Allah, dosane dikuras nang Gusti Allah. Nek belum sadar, ojo meso-meso. Kalau kadang wonten tiyang sakit, kalau rukyah meso-meso, iya kok sembarang ya Allah. Kalau salah loro, dirukyah diwaca Al-Qur'an meso-meso, kalau digoreng ngono rasane mati. Terus tangan iki sing sakit, sing wonten masalah, sing wonten napa-napa, niku lah bahasa Allah. Bahasa Allah. Suatu saat ada seorang ulama, paling ulamanya, paling ulama. Duwe bojo ayu, sewu. Setelah pulang dari ngaji, dia kan pulang ngaji. Pulang ke rumahnya, ternyata diundang ngaji, dia itu di tempat pengajiannya ada masalah, udan nopo-nopo. Akhirnya diundur. Dia pulang sebelum waktunya. Mulai. Ternyata di rumahnya kok ono sandal, mulai waktu dirobak. Ternyata di dalam rumah istrinya sudah bersama laki-laki. Ini ceritanya tenanan, sudah bersama laki-laki lain. Selingkuh. Bojone Pak Yai mau selingkuh di dalam. Yai ini mboten langsung ngamuk, maksud gaul petok mboten. Diceluk sini kamu. Sama istri wis wedi ngono, wis guru-guru waduh konangan saiki wis. Ndak kaya wong saiki nggih. Selingkuh konangan tambah bring-bring semua citu rapi ya saiki. Ganti bojo kan enak. Lah iki kan ngoten lagi. Dikuarak tambah bringas, bring iso saniki. Wong wedi waduh ya. Konangan apa lagi? Ternyata Yai itu karena ilmunya, sabare, roimal, diceluk, gini, lanangin, usah sing ngitang gini wis, ini, celuk, wedi lanangin wis, konangan, Yai ini tuh karismatik, dilukurno wis, gawe melamini, terus bojone celuk, saya minta maaf wis meneng wis, sekarang kamu buatkan makanan dan minuman. Untuk siapa? Untuk dia tamu kita. Begini dikandangku, sampean ku tamuku, sampean akan saya beri makan dan minum di sini. Saya tidak akan marah kepadamu. Gue makan. Jadi gue mau mari konangan, makan dapat iso ngolok. Gue makan ikan. Ayo makan. Orang dulu saya minta maaf, saya makan dulu. Makan dulu sampai makan dulu. Makan minum dulu. Setelah makan minum kenyang dikandani. Sampean senang kepada istri saya. Sampean berbuat seperti ini apa yang sampean dapatkan? Keuntungannya apa? Sampai punya istri, punya anak. Apa yang kamu dapatkan meniduri istri saya seperti ini? Rasane padha ae. Kaya ruruh kok ustane. Rasane padha ae lah. Wis tegae ngono ae, rasane padha ae. Rasane padha ae soalnya. Kalau kamu senang cinta kepada istri saya, silakan kamu nikahi istri saya. Diusir Pak bojone. Sing wedok diusir, "Sah pergi kamu." Dari rumah kamu saya ceraikan hari ini. Kok kata
Setan kan gampang dalam keadaan hati dingin. Nah, ngamuk-ngamuk ada dua pendapat ulama. Kon kadang ada wong lanang wedok ngamuk tukaran sampai manungin, sampai tidak sadar terus ngomong talak. Ada dua versi ulama. Yang satu ulama berpendapat talaknya itu sah. Versi yang kedua ulama berpendapat talaknya itu tidak sah karena pada saat marah tidak bisa orang membuat akad atau membatalkan akad. Tidak bisa. Terserah jenengan wis pakai versi yang mana. Tapi kalau ngomongnya kan ojo digawe penghalalan, saya ini seru, ojo didit buah-buahan wae, ngamuk wae, ya sengaja sampean, sengaja iki sampean. Setidak sengaja ngamuk kok disengaja sampean. Kalau tak sengaja, mau jenenge wong tukaran nggih, Mas Hewu nggih. Kalau rumah tangga tak tukaran itu ngabusi. Sampean keburu nak kiai, saya enggak pernah bertengkar dengan diri saya. Sampean punya ngene, ngono. Untuk banget tapi udah menungsani, dia itu udah tahu tukaran. Tukaran itu memperkenal lama ini. Nggak tahu tukaran, susu moro tukaran bisa pegatan. Nusewu. Akhirnya diusir pergi. Nggak ngamuk si lanang, karena dia itu tahu hikmahnya. Udah kamu saya ceraikan, pergi kamu dari rumahku. Akhirnya benar-benar dinikahi lah. Ambil wong lanang lah diselingkuhi. Dan alhamdulillah karena Allah kiainya tadi mendapat istri lagi yang lebih cantik, lebih soleha, meneng soleha, lebih soleha. Mereka hidup damai, bahagia. Lah medok mau benar-benar nikah dengan selingkuhannya tadi, sing konangan di rumah. Dan suaminya mendengar bahwa dia itu cerai lagi, pegatan meneh dengan ibu, kawin meneh lah itu Pak. Dan itu hikmah namanya. Hikmah. Oleh wong niku nek oleh nolong, nek oleh terbut, daerah bahagia. Jene wis terbut. Toh dia itu tidak akan bangsa nek wadane. Dosa zina itu dosa utang. Sampai tidak tobat terjadi pada anak jenengan, tidak tobat terjadi pada cucu jenengan. Ngotot terus. Makanya tobat karena zina itu dosa utang. Hati-hati dosa zina juga utang. Bener-bener tobat nang Gusti Allah. Tidak utangnya di sahur nang Gusti Allah. Di sahur nang anake naudzubillah min dzalik. Nu sewu bertobat kepada Allah. Nek jenengan tobat nang Gusti Allah, wis impas nang Gusti Allah, ndak dihitung maneh. Jenengan wis tobat. Makanya enggak boleh kalau ada orang bermaksiat, dulunya itu melakukan kemaksiatan, zina, apa mawon, jenengan mungkin udah oleh kalau dia sudah bertobat. Hadisnya sahih. Di Al-Qur'an terus wala tajassasu. Udah oleh. Mungkin itu udah oleh. Tengah Al-Quran bahasanya wala tajassasu. Mungkin murah kepo nih dari mana ini. Udah oleh. Bahkan dosa zina udah oleh sampai cerita no. Hadisnya juga sahih. Sampai mau zina biar sewu jangan punya pacar. Pernah berzina dengan pacarnya jenengan kok malu mau nikah dengan orang lain sampai cerita nang bojone. Oh, aku di pacarku biar ini goyangannya yakut ngono. Nah, sama itu bangga terhadap dosa zina. Iku dosa sing nak kena di sepuro nang Gusti Allah. Ndak di sepuro nang Gusti Allah. Apa? Bangga. Nyeritakno. Akhire ngomong wedok. Bangkel wae. Bakane kaya rumah tangga yo nyeritakno barang sing biyen. Pacar aku biyen ayo kono irunge wangi sampean irunge kaya rampok. Makane ora yo wedok ini. Awas kemarin kon mangan tak kayak racun titik mati lolonan kon lari. Kalau jadi tak hatinya soke. Dengan orang lain juga sama seperti itu. Kalau kita punya teman, punya sahabat pernah melakukan kemaksiatan atau masa kelamnya, masa dulunya itu kelam, sekarang kok bisa tobat nang Gusti Allah. Lo oleh sampai ini tuding, sampai ungkit-ungkit masalahnya dulu, tidak boleh. Terus si Kanjeng Nabi, siapa yang mengungkit dosa orang lain, dia tidak akan meninggal sebelum dia melakukan dosa yang seperti itu. Kau tahu zina, wah kau zina lah. Awal dewi kok daerah mati sebelum dia melakukan zina seperti itu. Tidak oleh. Orang itu mengajak, tidak mengejek. Kanjeng Nabi itu mengislamkan, bukan mengkafirkan. Betul saat ini ngafir wong Islam. Tidak ada yang Islam tidak mengajak malah mengejek. Makanya nih gue, ayo kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan terlalu takut lebay kepada fenomena yang terjadi, tapi takutlah kepada Allah.
Jikalau kita kok terkena sudah joko kok terkena, itu takdir dari Allah. Orang yang meninggal karena taqwa wabah dan dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah, matinya mati syahid akhirat. Di dunia yo didusi, yo dikafani, yo disolati, yo biasa ini. Tapi di akhirat seperti mati syahid akhirat. Nek syahid dunia akhirat koyo perang di jalan Allah. Zaman yang macam Nabi perang Badar, perang Paling pun mati ndak oleh didusi, wis dikubur, ndak usah dikafani, dikubur sak klambi ini meskipun berdarah karena sesungguhnya darah orang yang mati syahid darahnya suci. Dikubur sak klambi ini. Niku namanya syahid dunia, syahid akhirat. Nek syahid akhirat di dunia kaya diperlakukan seperti orang yang tidak mati syahid, kaya wong wedok Mbah Barno nu sewu terus meninggal dunia, namanya mati syahid akhirat. Di dunia ya dikafani, ya didusi, dikafani katanya. Tapi di akhirat matinya mati syahid dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Wong kena taat sama dalam keadaan bertakwa kepada Allah, nak masjid, nak majelis zikir, majelis ilmu kok kena penyakit padahal wis cuci tangan sembarang, kok kena ae, kok jenengan meninggalnya mati syahid akhirat dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ono HP kowe anu jenengan kok anu ae nang normalisasi ae padahal serem ono penyakit ngono, penyakit HIV, kena penyakit AIDS. Jenengan kok sik nglakoni ngono ae, mati nih sami. Lebok nang neraka wis. Wis serem ono kok sik dilakoni ae. Mending awak dhewe dudu sok berani, sok nantang boten. Ibarat tiang niku, tiang sing maksiat kok Gusti Allah. Wis seru ono penyakit HIV, wis seru penyakit AIDS, wis seru, ndak obat sampai sekarang. Ya sih yang nyewon bayar wae. Mongko dalane nang neraka bayar ya. Bayar jane. Tak bayar aku pentungi sampean. Awak dhewe penyakit ngono dilokno sembarang. Dibandingkan itu. Ngoten nggih, dibuka pikirannya. Lebih baik kita meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah daripada kita menantang. Niku sing menantang nih. Sing asli ini menantang niku sing ono penyakit HIV, wis ono penyakit kelamin, masih bermaksiat kepada Allah. Wong sing weruh nek wong gak salat, wong sing maksiat ninggal salat iku diancam neraka nang Gusti Allah. Sing wani gak salat niku sing nantang niku. Bukan kita yang nantang. Iku sing ngono bukan dari singa iku coba. Ayo coba. Wis seru salat wong sing gak salat diancam neraka, pasti masuk neraka. Nggih. Gitu wong sing nglakoni zina masuk neraka. Wong sing nglakoni niku hakikatnya yang menantang. Kita boten mempertahankan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah dengan tetap menjaga kebersihan. Tetap asbab lahirnya tetap digunakan. Cuci tangan, gawean bersih, berlaku bersih. Lah ngoten kok ndak usah dikandani we. Kanjeng Nabi loh 15 abad yang lalu sudah melaksanakan seperti ini. 14 abad yang lalu sudah melaksanakan seperti itu. Kanjeng Nabi bersih, Kanjeng Nabi ndak usah dikandani umat Islam tentang kebersihan. Sikat gigi Kanjeng Nabi gunakno, sewa Kanjeng Nabi wudu. Wah wis nek kebersihan aja dikandani umat Islam. Umat Islam sudah paham dengan kebersihan. Ora kena seperti itu takdir Gusti Allah. Nggih mugi-mugi napa kula sampaikan saged bermanfaat. Sabtu lagi tidak libur seperti biasa. Kita masuk seperti biasa, kita minta kepada Allah supaya Allah menurunkan keberkahannya, mencabut wabah. Supaya kabeh harus sing kena-kena muga-muga sehat kabeh. Sing durung kena muga-muga ndak kena muga-muga ndak ilang wis saking Indonesia, saking dunia nggih. Kersane umat Islam saged ibadah dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.